Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini yang sangat panas, tidak menghentikan dan tidak menghalangi kita untuk berkumpul dan mengkaji apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya, dan juga apa yang diisyaratkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis kenabian. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang mudha'afatu thawabil amilina fi zamanil fitnah. Jadi intinya kita di dalam kondisi yang sulit suatu saat sebelum hari kiamat kelak, itu ada namanya zaman-zaman fitnah. Zaman fitnah ini zaman yang kita itu susah berbuat baik. Jadi sangat susah untuk melakukan sesuatu yang positif. Sehingga saking susahnya kita berbuat sesuatu yang positif untuk kita, itu amal kebaikan di saat itu dilipat gandakan. Maka disebut mudha'afatu thawabil amilina fi zamanil fitnah. Jadi pelipat gandaan ganjaran pahala kebaikan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan di zaman fitnah. Itu ntar. Jadi dia itu sebelum hari kiamat. Apakah di dalam kehidupan kita itu ada? Jadi kalau kita sebelum datangnya zaman fitnah, di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kehidupan masyarakat kita, biasanya kita dihadapkan kepada sesuatu atau dengan tetangga kita sesuatu yang serba salah. Kita sudah baik tapi tetap ditimpali hal-hal yang tidak baik. Kita sudah ramah tapi masih saja disalahkan. Kita berbuat ke kanan disalahkan sama yang kiri. Berbuat kita menghadap ke kiri akan disalahkan oleh yang kanan. Perbuatan-perbuatan ini yang kita akhirnya apa? Berhenti. Padahal ketika kita bisa melewati ini, bisa melewati sesuatu yang susah, itu menunjukkan kita mau naik gak? Kita mau terangkat gak? Dalam kondisi kita punya masalah, dalam kondisi kita ada hambatan untuk melakukan kebaikan itu, ketika berhenti dalam kondisi serba salah atau perbuatan-perbuatan kita tidak dihargai, maka teruslah itu dijalankan. Maka kenapa ini pelipat gandaan itu ada? Maka keutamaan, kemuliaan umat Muhammad SAW disebutkan di dalam kitab ini, yaitu Khosoisul Ummah Al-Muhammad, keistimewaan umat Muhammad SAW. Jadi ini bagian dari kemuliaan umat Muhammad, annal amal as-soleh yatadha'afu thawabu inda fasadiz zaman. Ketika rusaknya zaman, ketika terjadi zaman fitnah, amal perbuatan baik kita akan dilipat gandakan minimal 50 kali. Kenapa? Karena saking susahnya, saking sulitnya. Inda fasatiz zaman. Jadi ketika zamannya sudah rusak. Hatta innal amil fi zamanil fitnah lahu ajrun khamsina rajulan ya'maluna mithla amali. Orang yang berbuat baik di saat zaman fitnah itu sama dengan 50 orang berbuat baik di zaman itu. Latihannya bagaimana? Ketika yang tadi kita berada di kehidupan sosial yang punya masyarakat yang berbeda-beda. Kita punya kehidupan sosial dengan karakter, suku, agama, kelompok, macam-macam. Pasti kebaikan-kebaikan itu akan berbeda-beda dalam cara. Maka ketika kita sudah meyakini berbuat sesuatu yang baik, meskipun toh nggak ada yang menghargai kita, maka itu tetap dilakukan. Karena kebaikan yang kita keluarkan itu akan kembali ke diri kita. Apalagi ketika fasadul zaman. Kita dalam kondisi rusaknya zaman. Maka dilipat gandakan satu kali berbuat baik, dia sama dengan 50 orang berbuat baik.
itu sama dengan 50 orang yang berbuat baik. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tamiru bil ma'rufi wantahu 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan mutan wa hawa mutaban wa dunya mu'taratan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yi. Fa 'alaika bi nafsika wa da'ankal awam fa inna min waraikum ayyama sabri as-sabru fihi mithlul qabdi 'alal jamri lil 'amil fihi mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amali." Ini hadis yang panjang. Maka di dalam isi hadis ini saling menyuruh kalian, i'tamiru bil ma'ruf, saling menyuruh kalian atau menasihati dalam kebaikan. Wantahu 'anil munkar. Kalau ada saudaramu yang dia itu bikin dia gagal, bikin dia apes, bikin dia sulit, maka nasihati atau cegah kalau bisa dengan cegahan yang lembut. Sekiranya tidak membuat dia sakit pikirannya, sakit hatinya. Bagaimana kita bisa melarang itu, menyuruh yang baik, menghalangi dia terhadap kegagalan dia, atau berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, atau dia mendurhakai Allah dan berbuat kejahatan terhadap antar manusia. Wantahu 'anil munkar hatta, sehingga kamu ra'aita syuhan muto'an. Maka ketika kita sudah saling saling menyuruh, saling melarang suatu hal yang tidak baik untuk kita, sampai kamu melihat ada seorang yang pelit, itu dia setia dengan kepelitannya. Hatta ra'aita syuhan muto'an. Jadi ada seseorang yang tidak dermawan di zaman itu ya, di zaman fitnah. Meskipun di zaman sekarang juga banyak. Ya. Syuhan muto'an wa hawa muttaban wa dunya mu'taratan. Jadi ketika ada orang yang sudah dia menahan hartanya, dia menghindari kebaikan terhadap pengeluaran hartanya, kemudian dia yang kedua menuruti keinginan yang merugikan dia, hawa nafsu dia, muttabaan, selalu mengikuti, wa dunya mu'taratan, dan dia mengutamakan dunia. Bagi siapa yang berjuang untuk menghasilkan dunianya, imbangi juga dia berjuang untuk akhirat dia. Biar apa? Biar tidak mengutamakan dunianya. Wa dunyan mu'taratan wa ijabu kullu dzi ra'yin bi ra'yi. Ada orang yang dia berpendapat, udah yang pasti saya benar. Saya tidak butuh nasihat dari orang lain. Saya tidak butuh masukan dari orang lain. Sudah sok benar sendiri. Ijabu kulli dzi ra'yin ra'yi. Jadi dia itu tidak menerima pendapat atau masukan atau musyawarah, nasihat dari orang lain. Sudah menganggap dirinya benar. Itu tandanya. Fa'alaika binafsika, maka kalian harus apa? Harus menjaga diri. Wada'ankal awam, maka tinggalkan keawaman. Apa artinya awam? Coba, apa artinya awam? Polos. Nah, coba lain-lainnya. Apa artinya awam? Ini itu ada tahu Ustaz. Orang awam itu orang umum. Belum. Maksudnya dia itu melakukan kebaikan mesti selalu diiringi dengan kemauan dia sendiri. Ada maunya. Jadi untuk menuju keikhlasan ini agak susah. Pasti kalau dia berbuat sesuatu itu bagaimana ada maunya. Atau orang yang rendah pemikirannya sudah mendekati bodoh. Itu namanya awam. Pemikiran-pemikiran awam yang menjauhkan kita dari keikhlasan, maka jauhkan. Da'angka al-awam, maka tinggalkan darimu orang awam atau keawaman. Fa inna min waraikum ayyama sabri. Di zaman itu, ketika sudah dalam kesulitan, berbuat baik aja susah, maka merasakan panjangnya berlalunya semenit, 1 jam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, itu terasa lama. Sangat lama di saat itu. Intinya kita dalam kesengsaraan di saat itu sangat lama. Fa inna min waraikum ayyama sabri. Maka di belakang kamu itu kamu akan melewati masa-masa yang sangat lama. Berarti dalam penderitaan itu terasa lama.
As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri. Ketika ada orang yang bersabar di masa itu, dia seperti orang yang memegang sesuatu di dalam bara api. Jamr. Al-qabdu. Al-qabdu itu gini, menggenggam kemudian di dalam bara api. Al-qabdu 'alal jamri. Lil 'amil fina mithlu ajri khamsina rajulan ya'malu mithla amalihi. Orang yang berbuat di zaman itu, di zaman fitnah itu pahalanya sama dengan 50 orang yang melakukan kebaikan. Saking susahnya. Kalau ditilik di zaman sekarang, apakah susah? Tidak, belum masih. Tapi kalau kita mau mengerucut ke keadaan zaman fitnah, kita hidup di lingkungan sosial yang macam-macam yang tadi yang saya jelaskan. Maka ketika kita menghadapi seperti itu, terus Bu. Jangan sampai berhenti. Toh kita berbuat baik, kesungguhan kita berbuat baik itu yang pertama sudah menuju kepada ikhlas. Ketika ikhlas itu sudah ke Allah langsung. Biarlah orang tidak menerima kita. Biarlah orang tidak menghargai kita. Posisi kita akan terangkat. Derajat kita akan dinaikkan. Suatu saat ketika kita lihat setahun, 2 tahun, atau 5 tahun yang akan datang, keadaan sudah akan berubah. Pasti akan berubah. Yang penting ada ini. Ada al-jiddu wal ikhlas. Biasanya orang ketika kita mau berbuat baik nih, jadi ketika kita mau berbuat baik, kita sudah sungguh-sungguh, ya. Kita mau berbuat baik ke si fulan, si A misalkan, kita sudah sungguh-sungguh. Ternyata ketika sudah berbuat baik, malah dihina, malah tidak dihargai. Kalau cukup sampai di situ, berarti kita hanya berhenti di sini. Belum ke sini. Masih belum dikatakan bisa mengangkat derajat seseorang. Baru kalau ini sudah sampai ke sini al-jiddu wal ikhlas, kamu semuanya yang melakukan ini akan naik secara otomatis dengan sendirinya. Biarpun orang yang tidak menghargai kamu. Maka al-jiddu, maka ada pepatah manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Maka al-jiddu, maka ini jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan. Biasanya kebanyakan orang, nih apalagi orang awam nih, apalagi orang awam dia hanya berhenti di sini. Lama-lama dia tidak bersungguh-sungguh lagi. Lama-lama mengurangi kesungguhan dia. Lama-lama dia akan berhenti. Apalagi sampai ke sini. Makanya dia tidak akan naik-naik. Posisinya akan sama dengan orang awam yang dia baikin. Apalagi ketika posisi atau dalam keadaan di zaman fitnah. Betapa sangat beratnya sampai diganjar dilipat gandakan 50 kali. Di dalam riwayat lain, wa fi riwayatin qila, dikatakan, ya Rasulullah, ajrun khamsina rajulan minna au minhum. Wahai Rasulullah, pahala 50 orang yang berbuat baik itu dari kita atau dari mereka? Qala, kata Rasulullah, ajrun khamsina minkum. Pahala 50 dari kalian. Maka semuanya, jadi orang yang berbuat di zaman fitnah itu seperti yang saya kerucutkan tadi dalam kesulitan ya, di kehidupan kita sehari-hari. Mau ada orang yang tidak terima, mau ada orang sinis, mau ada orang iri, tetap lakukan jid kesungguhannya. Setelah itu lanjutkan ke ikhlas, jangan malah berhenti. Kebanyakan orang yang masih belum ngerti berhenti di sini. Maka setelah itu apa? Mengurangi bahkan memberhentikan amal baiknya. Karena apa? Kesungguhannya terpengaruh oleh orang awam tadi. Kesungguhnya terpengaruh oleh karena tidak dihargai orang yang tadi. Maka ini bagian-bagian yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum datangnya zaman fitnah. Sampai luar biasanya kita melakukan kebaikan di zaman fitnah itu sampai diganjar 50 kali, itu diambil dari kita. Ajrun khamsina minkum. Itu pahala 50 yang diambil dari kalian. Wa qaulu fil hadits fa inna min waraikum ayyama sabri. Ada surga, ada neraka.
Jadi jangan dibayangkan surga itu ntar di akhirat. Dibayangkan neraka ntar ada akhirat. Surga itu kalau kita belum tahu kan, belum tahu aslinya. Kita tahu dari Al-Quran. Kita tahu dari ulama-ulama, dari guru-guru kita. Sampai Al-Quran menjelaskan ada sungai yang mengalir, ada susu, ada asal, ada madu, dan itu gambaran, majazi, kiasan. Apa yang tersirat, yang dikatakan jannah surga, itu puncak kebahagiaan. Kalau neraka adalah puncak kesengsaraan atau puncak kesedihan. Itu juga ada di sini. Neraka-neraka kecil, surga-surga kecil di kehidupan kita ada. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita akan bersedih. Ketika ada sesuatu yang diharapkan oleh kita akan senang. Surga neraka selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya sama juga. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan ada di surga, keburukan juga ada di neraka. Bahkan di dalam zaman fitnah kita menjalani hidup. Bukan di zaman fitnah saja. Orang yang dalam kesusahan tersempit, sempit hatinya, sempit pikirannya, maka terasa lama waktunya kan? Terasa lama waktu menjalani hidup. Tetapi kalau senang terasa sebentar. Jadi fa'ina min waraikum ayyama sobri, pada zaman fitnah, pada zaman rusak. Karena sesungguhnya di belakang kalian itu hari-hari yang sangat panjang. Ai annakab hajimahin nafsi anil ma'asi so'bun murrun wa muhrikun mital qabdi 'alan nar. Jadi orang yang menahan melakukan keburukan, menahan untuk melakukan suatu yang tidak dikehendaki sosial atau Allah, itu sangat susah untuk menahannya. Pasti melakukan keburukan, pasti akan melakukan kejahatan. Kenapa? Karena so'bun, untuk bisa mencegah kita untuk tidak berbuat jahat. Wa murrun, pahit. Wa muhrikun, terasa terbakar, harus melakukan itu. Mithlul qabdi 'alan nar, seolah-olah kita terbakar di api neraka terus melakukan perbuatan itu. Susah untuk menolaknya. Biasanya banyak iming-imingnya. Walakin fi dzalika thauban liman ittaqallahu wa jatanaba su'batul fusaq wal asyror. Tapi orang yang bertahan di saat itu akan mendapatkan pahala dan ganjaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang menjauhkan dari orang fasik wal asyror dan orang-orang jahat. Kalau tidak bisa berbuat baik di saat itu, maka hindari orang yang jahat. Hindari orang yang tidak positif ke kita. Kalau bahasa gaulnya adalah kita menghindari toksin, persahabatan yang toksik, yang beracun. Kita harus hidup di lingkungan yang sehat. Menghindari lingkungan-lingkungan yang racun, yang toksik, yang mematikan, yang menjerumuskan dia ke jalan ketidakbenaran. Seperti apa yang sekarang? Narkoba, minum-minuman keras. Jadi semakin dikonsumsi, semakin terus mencandu sampai menghabiskan uang. Itu namanya dia berada di lingkungan yang toksik, yang beracun. Maka hindari dekat dengan orang fasik, hindari dekat dengan orang-orang yang jahat. Tetapi kalau nasihat menasihati, membina mereka, silahkan, asalkan kitanya kuat. Hidup di lingkungan seperti itu. Kalau kita tidak tahan, tidak kuat, potensi kita untuk masuk ke lingkungan mereka, jangan mendekat, menjauhlah. Jauh. Itu. Fal abid yu'tihi ajra khamsina mimman amila mithlahu. Orang yang beribadah di saat itu, di zaman fitnah itu, di zaman susah itu. Jadi dia berada di saat sulit, dia berada di saat susah untuk berbuat baik. Orang yang bertahan di saat itu akan mendapatkan 50 kali khamsin. Dari 50 orang yang berbuat sama kebaikannya. Mimman amila mithlahu. Seperti itu. Dia berbuat kebaikannya sama. 1 dibanding 50 kali. Jadi ini menjadi pendidikan kita sebelum datangnya zaman fitnah di lingkungan kita, di masyarakat kita, di kehidupan tetangga kita. Kalaupun ada yang seperti ini, tetap istiqomah, lakukan. Kalau tidak tahan dengan lingkungan yang beracun tadi, hindari. Cari lingkungan yang baik-baik meskipun jauh. Lingkungan yang positif membangun kehidupanmu, membangun masa depanmu. Agar apa? Agar kita terhindar dari tadi racun-racun atau sesuatu yang meracuni masa depan kita semuanya. Waja'anu sallallahu alaihi wasallam anal ibadah fi zamanil fitnah. Sesungguhnya ibadah di zaman fitnah
tusawi fit thawabil hijrah ilaihi. Maka orang yang melakukan kebaikan di zaman fitnah, dia sama dengan orang yang melakukan hijrah. Apalagi sekarang kita berada di awal bulan Zulhijjah. Kita berada di awal bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu salah satu bulan haram. Jadi ada 12 bulan. Jadi ada 12 bulan itu waktu di sisi Allah. Itu ada 12. Di dalam 12 bulan itu ada 4. Ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita saat ini berada di awal bulan Zulhijjah. Mau kita menghadapi hari raya Idul Adha. Apa arti Dzulhijjah? Dzu itu artinya kepunyaan. Dzu itu artinya kepunyaan. Hijjah itu haji. Bulan ini sebenarnya kepunyaan orang yang berhaji. Karena di dalam bulan ini Allah mensyariatkan rukun Islam, yaitu haji bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Dan ada lagi amali-amaliyah selain yang wajib, yaitu apa? Puasa sunnah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa itu disyariatkan, disunnahkan agar kita berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi tanggal 1 Zulhijjah mengingatkan bahwasanya pada saat itu, di tanggal itu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sampai berjalan di muka bumi sampai bercucuran air mata. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Terus berjalan. Dipisahkan. Jadi sudah diusir, sudah diturunkan ke bumi dari surga. Adam dan Hawa dipencar sangat jauh, disuruh jalan. Sambil apa? Dzalamna anfusana, kita sudah mendolimi diri kita sendiri. Kalau tidak diampuni oleh Engkau ya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sampai sudah selesai, sampai perjalanan jauh. Konon Adam itu diturunkan di India, sangat jauh, sampai ketemu yang namanya di bukit, namanya Jabal Rahmah. Sampai pertemuan antara Adam dan Hawa di situ. Makanya 1 Zulhijjah itu mengingatkan itu. Kemudian berinjak lagi ke 2 Zulhijjah. Betapa ada seorang nabi alaihissalam yang dia sangat kesal terhadap kaumnya. Maka ketika dia menasihati tidak diterima, akhirnya lari. Begitu dia keluar dari kaumnya, padahal kaumnya itu ketika Nabi itu sudah agak jauh, dia sadar akhirnya, ya Allah, tolong kembalikan lagi ke kampung kita. Karena sudah jauh, waktu itu nggak ada HP, jadi terus saja jalan sampai naik perahu. Proses perahu tidak bisa jalan sampai ada undian. Semuanya barang-barang yang ada di perahu itu semuanya dilempar ke laut agar perahu ini menjadi ringan dan menghindari kekaraman. Lama-lama terakhir perahu tetap tidak akan karam, tetap tidak bisa jalan. Akhirnya diundi, jatuhlah ke Nabi Yunus. Jadi ke Nabi Yunus akhirnya dimakannya sama hewan, sama binatang itu sebenarnya mengembalikan Nabi Yunus itu ke kaumnya. Bukan penyiksaan, bukan, mengembalikan. Agar apa? Agar Nabi Yunus itu tidak jauh. Itu hikmah dalam bahwasanya kita itu puasa Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, 3 Zulhijjah.
Zakaria, Nabi Zakaria di saat tua, sampai tua pun tidak mempunyai anak. Maka ketika dia meminta, saya minta anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin, dia minta anak yang soleh, maka Allah kabul, akhirnya mendapat apa? Yahya. Jadi di bulan Zulhijjah yang ketiga itu mengingatkan bahwasanya lahirnya Nabi yang soleh yaitu Yahya dengan kondisi yang tidak produktif, yang tidak mungkin dia mempunyai anak. Hanya karena kuasa Allah, qadarullah, hanya bisa terjadi dan menjadi Nabi. Kemudian yang keempat, lahirnya Isa. Yang kelima, Musa. Kemudian yang keenam, suksesnya para nabi itu mempertahankan tauhid. Di dahulu banyak orang yang menyembah api, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah bintang, semuanya. Di hari yang keenam itu akhirnya menang tauhid itu. Yang ketujuh, pintu kesusahan akan ditutup. Maksudnya pintu neraka, pusatnya kesusahan itu neraka namanya. Pusatnya kesedihan itu namanya neraka, itu ditutup. Maka di saat puasa yang ketujuh mintalah agar kita dilepaskan dari, agar tidak masuk ke dalam keadaan puluhan kesusahan yang bakal menimpa kita. Maka itulah puasa ketujuh. Maka sampailah ke delapan, namanya tarwiyah. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur ma tara qala ya abati. Jadi ada ketika Nabi Ibrahim sama Ismail, ketika sudah agak besar, Ismail sudah sama-sama bisa diajak bicara, bisa disuruh. Akhirnya Nabi Ibrahim itu mimpi, inni ara fil manam. Jadi ini saya melihat di dalam tidur, itu apa namanya? Mimpi kan? Inni ara fil manam. Aku melihat di dalam tidur. Apa namanya? Mimpi ini. Anni atbahuka. Aku telah menyembelihmu Ismail. Fandur mata taro. Coba pikir Ismail, lihatlah bagaimana pendapatmu tentang mimpiku tadi. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, langsung yakin dia. Jadi ketika ada perintah untuk menyembelih, ucapan dari ayahnya Ibrahim spontan. Ismail itu if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku dalam keadaan sabar. Untuk proses persetujuan bisa menyembelih, setan itu luar biasa menggoda Hajar, menggoda Ibrahim, sampai terakhir menggoda Ismail. Jangan, ini anak kamu satu-satunya. Untuk mendapatkan anak ini sangat susah kamu. Sampai kamu merantau dalam kondisi hamil dari Baitul Maqdis menuju Mekah. Dan kamu itu kondisi hamil mau melahirkan di padang pasir yang gersang. Kenapa sekarang anakmu mau disembelih? Jangan mau. Akhirnya apa? Ismail mengambil batu dia. Mengambil batu dilemparkan kepada setan. Das. Akhirnya matanya buta. Bismillah wallahu akbar rajman lisyayati. Namanya jumrah. Jadi bismillah wallahu akbar rajman sebagai lemparan lisyayatin buat setan-setan. Akhirnya semuanya lulus, tidak terpengaruh oleh godaan setan. Jadi setan mempengaruhi Hajar tidak terpengaruh. Ibrahim sama. Ismail juga sama sampai dilempar batu. Itu sebagai lemparan hinaan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Udah setuju semua? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Jadi ini sudah posisi. Jadi ke yang tadi, yang puasa yang hari ke-8 itu kan dibikin bimbang namanya. Jadi dibikin ibunya dibikin bimbang, ayahnya dibikin bimbang, anaknya dibikin bimbang, maka disebut tarwiyah, tarawwa. Menimbang-nimbang, bener nggak ya saya mimpi ini? Masa disuruh menyembelih anak ini? Untuk mendapatkan anak ini susah, sampai lahirnya susah.
Sampai Hajar ini terusir dari Baitul Maqdis menuju Mekah di kondisi kelaparan, di tengah padang pasir. Sekarang kok mau disembelih. Ini namanya di 8 Zulhijjah. Kemudian ke-9, Arafah. Sudah yakin Ibrahim ini, semuanya yakin. Hajar yakin, Ismail yakin, Arafah udah tahu, udah paham ini pasti dari Allah. Jadi ini sudah pasti, maka disebut Arafah. Puasanya orang-orang, jadi ketika orang-orang yang di Mekah itu wukuf. Jadi kalau orang yang wukuf di Arafah tidak dianjurkan berpuasa. Orang yang di luar wukuf Arafah itu dianjurkan puasa sunnah, namanya puasa Arafah. Arafah itu kenal, sudah paham bahwa apa yang diyakini itu benar dari Allah, bukan dari setan. Kemudian falamma aslama watal jabin, ketika dibaringkan watallahu lil jabin. Jadi ini sudah pipi ini watallahu lil jabin di tempat penyembelihan. Wanadaina wa ayya Ibrahim. Akhirnya ketika mau disembelih, wanadai, kita memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Apa yang dilakukan Ibrahim, apa yang dilakukan Hajar, kemudian apa yang dilakukan dan diyakini oleh Ismail, itu adalah perbuatan baik. Muhsinun, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit. Seperti yang saya jelaskan yang pertama, zaman fitnah, tetap dilakukan, tidak ada keraguan. Maka orang yang puasa tarwiyah itu agar kita tidak selalu ragu. Maka Allah diganjarkan, dilebihkan keimanannya terhadap sesuatu yang benar. Allah beri keyakinan ke dia. Jadi dia menghadapi sesuatu yang salah, maka dia diberi anugerah untuk meninggalkannya. Maka ketika Arafah sudah eksekusi pelaksanaan. Maka ketika Ibrahim bisa melakukan apa yang dilihat di mimpinya, qad saddaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sungguh demikian kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana orang-orang suatu yang akan datang, di masa yang akan datang, dia berbuat baik di saat zaman fitnah. Inna hada lahuwal balaul mubin. Proses terjadinya pengorbanan Ismail itu suatu ujian yang sangat besar. Sangat besar. Setelah seperti itu, wafadainahu bidzibhin adim. Allah ganti dengan apa? Dengan korban yang besar. Dengan penyembelihan yang besar. Apa? Kambing, onta, kerbau. Apalagi? Sapi. Wafadainahu, dan kami ganti pengorbanan Ismail itu bidzibhin adim, dengan penyembelihan yang banyak. Di mana-mana kan ada penyembelihan. Hari di mana selama 3 hari kita makan daging karena rasa syukur kita, Nabi Ismail selamat dari penyembelihan. Akhirnya apa? Ketika semuanya proses itu terjadi, salamun ala Ibrahim, maka kesejahteraan buat Ibrahim. Orang yang menekuni kebaikan yang terus menerus, maka dia akan dijamin kesejahteraannya. Asalkan kesungguhannya jangan berhenti di dalam kesungguhan, bahkan menguranginya, tetapi lanjutkan kepada keikhlasan. Jadi al-jiddu wal ikhlas. Jiddu itu memperbaiki semangat kita, pikiran kita, agar kita bisa membangun kehidupan kita yang sejahtera. Ikhlas itu sudah pasti pahalanya. Ketika kita misalkan kaya, karena kesungguhan kita itu sudah kita selalu bersyukur, bukan tambah kufur. Maka dengan semangat pengorbanan Ibrahim, disebut lagi kadzalika nadzil muhsinin, dan seperti itu, yang demikian itu kita mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sampai apa? Watarokna alaihi fil akhirin, sampai ini diabadikan, sampai jadi semenjak kejadian Ibrahim sampai sekarang ini, sampai akhir, sampai sebelum hari kiamat lah, sampai diabadikan ada penyembelihan yang besar-besaran, yaitu bukan penyembelihan orang, penyembelihan kambing, penyembelihan domba, penyembelihan kerbau, sapi, dan lainnya. Jadi ini berlaku buat Nabi Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Tidak berlaku kepada
yang lainnya enggak. Jadi ntar ada anak mimpi disembelih, jangan. Ya, ini khusus untuk Nabi Ibrahim. Kenapa bukan wahyu? Bukan auhayna, bukan. Ini arafil manam, mimpi. Berarti pengkhususkan kepada keluarga Ibrahim saja, tidak untuk yang lain, tidak. Ini ntar ada bisikan suruh sembelih anaknya, jangan. Saya meniru Ibrahim dan Ismail, jangan, ini bukan. Ini khusus kepada kejadian Ibrahim, Hajar, Ismail dan diabadikan di dalam Al-Quran dan diganti Allah oleh pengorbanan yang banyak, dan itu akan terus kita rayakan sampai hari kiamat, sebelum hari kiamat. Maka orang yang bisa melakukan ini bisa melakukan kesungguhan di saat sulit. Wa kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim itu termasuk hamba-hambaku yang beriman. Akhirnya apa? Semuanya sejahtera. Orang yang menetapi sesuatu baik, tidak terpengaruh oleh lingkungannya, tidak terpengaruh oleh hambatan dan rintangannya, dia akan menjadi sejahtera. Jangan berhenti di sini saja. Ini masih ke duniawi saja. Ini masih mu'thiratan fid dunya. Ini masih mengutamakan dunia. Lanjutkan ke sini. Agar kamu kaya, agar kamu derajatnya tinggi. Orang kaya sudah masuk surga. Jadi dianya setelah meninggal, anaknya juga kaya, juga mendoakan orang tuanya yang meninggal. Semuanya terus seperti itu. Kekayaan menjadi kebaikan dia. Maka ini jangan ditinggalkan. Kita selalu berhenti di sini. Setelah sungguh-sungguh, bukan malah terus ke ikhlas, malah mengurangi atau menghabiskan kesungguhannya. Setelah itu kita menyerah. Maka lanjutkan kesungguhan, apapun yang terjadi, sampai keikhlasan bisa menaungi kehidupan kita. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.